Kenapa Jim? Ini guru. Hah? Nah ini. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kok tiba-tiba? Hah? Mogok apa gimana guru? Enggak. Jadi gimana nih? Kok kayak ah. Ah. Habis kali minyaknya. Oh enggak. Enggak, masih banyak. Banyak. Kayaknya ada sebuah energi yang ganggu kita nih. Aduh. Bisa kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Bisa kayak gini. Maksudnya kayak mana nih? Loh, maksudnya kayak mana kok bisa kayak gini nih? Astagfirullahaladzim. Kenapa nih ya? Lancar ya? Lancar guru? Lancar. Lah. Ini kok bisa ya? Loh, Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Atau ini pertanda buruk ini, gimana ya? kenapa ya? Hujan pula. Kok kayak gini, Jim? Kayak nyendat-nyendat gini. Tuh. Aduh, tadi enak-enak aja kok, nggak apa-apa kok. Nah, kok kayak gini-gini. Nah, Astagfirullahaladzim. nah. Mana, Jim? Jim, Ayo guru. Aduh. Tadi enak-enak aja, lancar-lancar aja kok. la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah, Allah. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, siapa lagi nih? Ih. Lah, Kenapa? Kaget ya? Kamu mau kemana? masuk mobil orang sembarangan, enak aja. Diam. Ya elah. Ini nggak macet, tadi macet. Dia nih pasti nggak yakin lagi. Nah, ini nggak macet. Bisa nggak kamu turun dari mobil saya? Turun lah. Hah? Kalau kamu mau menghabisi saya, nggak akan bisa. Kenapa? Kamu ingat Nyi Manja? Heh, jangan ngerem tiba-tiba. Kamu kenapa tiba-tiba masuk? Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Apa? Tapi sebelumnya, kalau kamu mau nyerang saya di sini, saya tinggal hubungi preman-preman saya dan akan segera menghabisi Nyi Manja. Oh, kamu ngancem. Iya, kalau nggak saya mati dong di sini karena deket nih, deket banget. Oh, gitu. Jadi kamu takut mati? Banget ya. Jadi kamu masih takut mati? Nggak takut, Hah? tapi biar kamu nggak nyerang saya karena kita udah terlalu dekat di sini. Loh, yang deketin itu kan kamu, bukan saya. Loh, kok sembarangan kali loh. Dingin banget tau nggak? Tolonglah. Kenapa? Siapa lo? Masuk tiba-tiba ngambil tisu, buset. Bisik lo. Buset. Bisa nggak kamu lepaskan Nyi Manja? Nggak bisa. Kalau saya lepasin terlalu mudah dong. Nggak seru. Saya mau seru-seruan soalnya sama dia. Terus apa untungnya kamu masuk ke dalam mobil saya? Saya mau ngomong baik-baik sama kamu ya. Saya nggak mau bertengkar karena saya lihat, saya tanda mobil kamu yang waktu itu kami jegat. Jadi kayaknya saya punya kesempatan ini. Apa kesempatan Bicara apa? sama kamu. Saya mau kamu berhenti mencari Mat Golok. Kenapa?
Karena saya sejujurnya masih kasihan sama kalian dan saya masih punya rasa sayang sama kalian, berterima kasih sama kalian karena melepaskan saya waktu itu. Tahu rasa. Jadi saya mau kalian berhenti karena dia itu, saya akui dia adalah orang yang kuat dan sepertinya sejauh ini saya bermusuhan denganmu, dia bukan tandingan untukmu, Karyo. Mbak Ika yang terhormat. Makasih loh, saya dihormati di sini. Jiji. Dari awal saya tidak pernah menganggapmu sebagai musuh. Lalu sebagai apa? Dari awal saya menganggapmu itu sebagai saudara dan sebagai sahabat. Jika saya mau dari dulu kamu sudah padam. Iya, kamu kasihan aja bilang, sok-sokan bilang sahabat. Lalu kamu masuk mobil saya takut dibunuh, tapi kamu mengancam kalau dia apa-apain mau membunuh Nyi Manja gitu. Iya, kenapa? Kamu mau bunuh saya di sini? Nyi Manja kasihan. Nanti suaminya kasihan lo sendiri. Gak habis pikir kamu berani masuk mobil saya. Kenapa saya harus takut? Ya, hanya orang-orang penting nih yang bisa masuk mobil situ. Oh, kamu penting. Sepenting Enggak apa? juga, maksudnya di depan situ gitu. Oh, Nggak termasuk kamu, sorry aja lah. ya kenapa? Tolong. Pede banget ya dia mas. Harus dong. Ih, Harus pede. Kalau nggak pede nanti bahaya. tolong. Gak ada isinya aja kok pede, heran. Iya, Jiji. Is, kalian tuh kenapa sih kayak lihat aja nanti ya kalau saya cantik. Lihat apa? Udah terserah deh. Nah sekarang pertanyaanku, kamu itu siapanya Mat Golo? Dan Mat Golo sekarang di mana? Kenapa dia nggak turun-turun dari Kalimantan sana? Takut apa kayak mana? Bilang. Dia nggak takut. Dia punya banyak antek-antek preman-preman yang bisa diandalkan. Jadi nggak perlu dia turun. Termasuk saya. Kamu tahu kan siapa saya? Tahu? Ya udah, dia nggak perlu turun sebelum nanti ada waktunya. Kalau kamu bener-bener mau berurusan sama dia, saya kasihan sama kalian. Nggak usah, mending kalian berhenti. Kalian cari aja musuh yang lain kalau emang kalian mau cari musuh terus. Siapa yang mau nyari musuh? Kita, Kami ingin menegakkan kebenaran. kami cinta damai. Kami cinta damai. Oh, jadi kami salah gitu kalian mau tegakkan kebenaran. Yang lain kayak ditegakin. Pengen yang lain ditegakin. Kenapa ketawa? Enggak. Loh, Udah. apa yang kamu pikirkan? Saya mau kalian berhenti karena sejauh ini kan kita udah bertengkar terus ya, udah berantem terus. Kayaknya saya memikirkan kalian tuh nggak bisa melawan dia. Tapi masalahnya saya nggak merasa punya musuh dan nggak merasa saya memusuhi kamu ataupun kamu. Enggak, saya nggak merasa kok. Jadi kamu ngapain terus-terusan nyari Mat Golo? Nanti kamu sama itu kasihan tuh kesatria-kesatriamu capek tau gak? Mending mereka dikasih liburan, kasih bonus gitu. Keren deh kayaknya. Sesuai saja sih kalau memang pendapatannya sesuai. Ya paling enggak kamu tuh mengapresiasi lah gitu. Mengekspresi sudah cukup. Aduh, jadi gimana? Cukup dia presiden, cukup, nanti di luar ceritanya lain. Nah. Iya. Pasti 2 tahun sakit hati. Udah, saya nggak mau tahu yang itu. Pokoknya saya di sini hanya memberitahu kalian untuk nggak mengejar Mat Golo lagi. Sebenarnya Mat Golo itu siapa kamu? Ayah, abang, wawa, atau bos, atau apa? Dan apa hubunganmu tentang Padepokan Roko Birowo dan Mat Golo? Ini sebenarnya apa hubungannya? Konspirasi. Apakah dia tuh Roko Birowo itu murid daripada Mat Golo? Apakah ayahnya atau apanya? Bla bla bla. Oh, jadi kamu mau saya menjelaskan semuanya? Dengan rinci. Aduh, saya sejujurnya ya, kalau harus cerita kayak gitu tuh saya harus memutar otak lagi, tau nggak? Enggak, saya nggak menyuruh memutar otak. Jadi kamu nggak usah mau tahu, biarin aja udah kayak gini adanya ya udah gitu. Iya, masalahnya saya hanya kepingin mengetahui dan urusanmu di dalam ini apa gitu loh. Turun. Saya kalau mau, kamu bisa mati saat ini. Saya tinggal hubungi mereka, Nyi Manja. Kamu inget kan? Kamu pilih Nyi Manja atau saya, udah gitu aja. Kalau dua-dua juga nggak apa-apa. Ika. Aduh, saya terima kasih juga karena waktu itu kamu telah membiarkan saya pergi. Jadi, saya bisa kembali untuk membalaskan dendam, bukan untuk
ikut kepadamu. Ika, saya pernah mencoba untuk menerawang kamu, dan feeling daripada kebatinan saya melihat sebenarnya di balik senyummu, di balik kebahagiaanmu ada penuh tangisan yang sangat dalam. Kamu menerawang apa memata-matai saya dari sosial media? Saya tidak memata-matai kamu. Ya terus kenapa? Itu masalah saya. Mau saya sedih, mau saya senang, itu terserah saya. Saya dikenal penguasa alam gaib dan saya dikenal spiritual sejati. Dari situ saya bisa memantau dan memandangmu. Bahwasanya sebenarnya kamu ingin sekali berbuat baik. Iya, Tapi benar. sayang hatimu itu sebenarnya berontak. Karena apa? Mungkin tekanan daripada perjalanan hidupmu. Saya sudah selalu sering berbuat baik, tapi orang-orang nggak mau baik sama saya. Ya terbuka aja coba. Ceritakanlah. Kayak kamu tuh pernah nggak sih berbuat baik sama orang, tapi orang nyakitin terus. Jadi kita capek nih berbuat baik, jadi kita Segala udah sesuatu jahat aja. yang udah dikasih orang itu diminta lagi gitu ya kan. Iya, saya capek tau gak? Oke. Jadi saya nih dendam gitu. Saya terus-terusan ngemis, saya terus-terusan baik sama orang, tapi kenapa saya yang terus harus ditagih gitu? Jadi saya mau jahat aja sekarang, capek jadi orang baik. Ika, terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tapi bukan berarti itu suatu musibah ataupun suatu ujian. Itu memang suatu takdir yang sudah ditentukan untuk menguji keimanan kita. Kenapa kamu selalu memaksakan dirimu untuk berbuat jahat? Kamu tahu kan Mat Golok begitu banyak kejahatan yang dilakukannya. Saya senang membantu dia berbuat jahat karena saya capek. Saya capek berbuat baik, tapi nggak ada gitu timbal baliknya buat saya. Malah orang-orang seenaknya terus. Benar-benar. Makasih loh. Aman gak nih? Saya nggak mau. Makasih. Itu Kenapa? Nggak. Kamu Saya nggak takut? mau ya menerima pemberian kalian, nggak mau. Saya tahu itu jebakan. Karena kalian ini hobi banget tuh jebak-jebak orang gitu. Menjebakmu? Bukan target kami untuk menjebak kamu, Ika. Ini diisi kayak udah habis loh. Mobil bagus. Katanya banyak duit. Guru. Ini diisi. ya udah. Ya. Saya lancang masuk kemari karena saya lihat kamu lagi lewat hujan-hujan nih, saya basah-basahan. Tapi masuk ke sini biar ngomong sama kamu karena capek berantem terus. Yang saya tanyakan, apalah sebabnya kamu itu selalu membela Mat Golok? Dan kenapa sih kamu ikut campur ke tempat Mat Golok ini? Bukankah kamu sudah tenang, sudah bisa berjalan di jalanmu sendiri yang kamu inginkan? Kamu saya lepaskan untuk kamu bisa menemukan jati diri kamu. Tapi bukan seperti ini harapanku. Iya betul. Saya tidak ikut campur dengan dia, justru saya bergabung bersama Mat Golok supaya saya bisa ikut membantai kalian semua. Nggak, makasih. Yakin. Karena saya tahu dendam saya nggak merokok, maaf. Besok aja. Tidak Saya masalah. bukan nggak merokok ya, tapi saya nggak mau menerima pemberian dari kalian. Pasti udah ada nih, apa jampi-jampi atau apa. Seburuk itukah pikiranmu terhadap kami? Tuh, lihat, ketengan. Nggak malu. Hujan basah bungkusnya. Pertanyaan saya, seburuk itukah pikiranmu terhadap kami? Aduh, sebenarnya saya masih marah, saya masih dendam sama kalian karena kayak mana gitu. Tinggal saya sendiri loh, Karyo. Tinggal saya sendiri. Jika mau merokok silakan. Tinggal saya sendiri. Tinggal kamu sendiri, lalu dengan kamu sendiri itu kamu merasa gimana? Ya, akhirnya ketika malam itu kamu lepaskan saya berpikir bagaimana caranya bisa membalaskan dendam sama kalian. Dan Kenapa? saya tahu, saya mendengar bahwa kau sedang bermusuhan dan bahwa kau sedang mencari-cari Mat Golok. Itu adalah kesempatan buat saya untuk bergabung sama mereka. Kenapa kamu tidak menemui keluarga kamu dan coba untuk berhidup di tempat yang bahagia, hidup dengan nyaman, dengan tenang? Kenapa? Nggak usah bahas-bahas keluarga ya, Karyo. Kenapa?
seperti yang kamu pernah bilang sama saya bahwa kau akan mengembalikan saya ke keluarga saya. Saya tidak mau, karena tidak ada yang namanya figur keluarga. Saya senang sendirian. Dan ketika kalian mengajak saya untuk menjadi bagian dari keluarga Padepokan itu, saya tidak mau, karena saya tahu tidak ada yang namanya keluarga. Astagfirullah. Saya mau bertanya dengan kamu, Ika. Kenapa? Apakah kamu terlahir itu tidak dilahirkan oleh orang tua? Saya dilahirkan oleh ibu saya ingat, saya tahu. Lalu kenapa kamu tidak ingin membalas budi ataupun ingin Karena- mengabdi? Mereka melahirkan saya, hanya melahirkan, bukan membesarkan saya dengan baik, dengan kasih sayang. Saya tidak butuh itu lagi. Saya bisa hidup sendiri. Jangan sehujan sama orang tua. Bukan suzon, kamu nggak tahu rasanya. Iya, orang tua kamu baik sih soalnya. Di mana Nyimanja saat ini? Nyimanja. Saya ingat waktu itu dia dibawa oleh preman-preman kami. Sepertinya belum diberikan kepada Mat Golok, tapi saya yakin kalau kamu terus-terusan menggebu-gebu mencarinya, Nyimanja akan dikorbankan. Apakah dengan saya melepaskanmu atau tidak menyerangmu kali ini kamu bisa menjamin Bisa. Nyimanja itu aman baik-baik saja? Kami juga tidak sebodoh itu langsung membunuh orang, Karyo. Kami juga punya taktik, punya strategi. Makanya saya bicara di sini berani. Saya juga tidak bodoh menghadapi kamu sendirian. Saya tahu anggota kamu itu keliling terus itu. Ya kamu tahu karena ini wilayah kami. Jadi saya tidak takut masuk sembarangan ke mobil kamu ini, karena saya punya Nyimanja yang bisa saya jadikan sebagai ancaman mungkin, biar kamu nggak macem-macem. Karena saya hanya memperingatkan kalian semua untuk berhenti mencari Mat Golok. Dia bukan lawan yang sepadan untuk kalian. Ika, kamu sebenarnya orangnya baik. Syukur kalau kamu tahu. Dan sebenarnya tanpa diketahui orang lain, jiwamu itu mempunyai belas kasihan sangat tinggi. Tapi kenapa kamu memaksakan diri untuk berbuat seperti ini? Tingkah lakumu kamu kayak gini. Saya bosan jadi orang baik. Kamu tahu kan film Joker itu, dia adalah orang baik yang tersakiti. Tapi saya nggak kayak dia. Jangan kebanyakan nengok film. Saya nggak terinspirasi, cuman emang faktanya kejadian sama saya. Terus saya harus gimana? Saya harus nangis-nangis terus di rumah gitu? Nggak bisa dong, bangkit jadi orang jahat. Kenapa? Kamu tahu kenapa kamu saya lepaskan? Kenapa? Karena aku sayang sama kamu. Kalau saya tahu dan saya bodoh amat gimana? Justru itu kamu saya biarkan untuk mencari jati dirimu sendiri. Saya udah mencari, tapi saya bukan tidak menemukan. Saya tahu saya bisa berbuat baik, saya bisa berubah, tapi rasa dendam saya masih terus-terusan. Kebetulan sekali kamu sedang bermusuhan bersama Mat Golok, jadi saya punya kesempatan untuk bergabung bersama mereka menghancurkan kalian semua, terutama wanita-wanita yang jadi kesatriamu itu. Mereka sok jagoan, tau gak? Mereka bukan sok jagoan, tapi mereka sudah saya didik untuk menegakkan kebenaran. Kamu mendidiknya dengan cara apa? Kok bisa-bisanya mereka jadi seperti itu, melawan para lelaki? Hebat juga kamu ya, bisa mendidik wanita untuk berantam. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu laki-laki? Atau kamu seorang perempuan yang mandiri, yang punya pendirian dan tegas? Kenapa Bahkan- orang-orang nggak bisa bedakan perempuan sama laki-laki ya? Justru itu aku mendidik juga seorang perempuan menjadi kesatria. Oke, jadi kesatria. Jadi kamu mau mendidik saya gitu? Bisa nggak kamu duduk tenang santai? Bisa, emang saya kayak Jangan terlalu tegang. emang saya kayak gini, gimana dong? Saya nggak bisa santai kalau ngomong sama musuh saya gini. Kamu menganggap saya sebagai musuh? Karena kamu juga memusuhi Mat Golok kan? Kamu mau membunuh dia, mau terus mengincar dia. Aku mengincar dia dikarenakan sudah banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukannya.
Sudah berapa banyak anak-anak yang ditugaskan untuk mengemis di tengah jalan sana? Sudah berapa banyak orang yang dikorbankan untuk menjadi tumbal dia? Atau karena Nyi Manja yang belum diselamatkan? Kamu kenapa peduli sekali sama orang-orang di dunia ini? Kenapa sih gitu? Biarin aja apa hidup mereka tuh gitu. Jika aku tidak peduli, mungkin dari awal kamu sudah saya selesaikan. Justru aku juga peduli juga terhadapmu, bukan terhadap orang lain. Ya kenapa gitu, kayak ngapain? Ini adalah tugas. Tugas. Dan ini adalah amanah yang Allah berikan. Aku memang diperintahkan untuk menegakkan kebenaran. Aku diperintahkan untuk membuka wawasan orang-orang yang salah jalan. Jadi saya salah jalan gitu. Di mata saya benar loh. Di mata kamu, tidak ada seorang perempuan yang tidak menutupi auratnya. Dan tidak ada Allah mengizinkan ataupun Allah memerintahkan untuk kulit yang baik-baik diciptakan Allah lalu ditato seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ini hak saya dong. Kamu nggak usah ngurusin hak orang lain. Ya, itu hak kamu ataupun seni kamu. Tapi dengan penampilanmu ini saja kamu sudah salah, Ika. Ya terserah saya dong. Kamu kenapa sih ngurusin orang terus? Mending kamu tuh cari kerjaan lain gitu, kayak selain memburu orang-orang yang berbuat jahat. Kan nggak ngerugiin kamu juga. Mat Golo sudah banyak berbuat Ya kejahatan. terus kamu rugi. Rugi nggak? Gak rugi kok, sok-sokan. Bagi kamu, bagiku sangat rugi. Jika saya biarkan mereka terus berbuat kejahatannya, maka semakin banyak nanti korban yang akan ditumbalkannya. Dan biar kamu tahu bahwasanya Mat Golok juga sudah menjadi DPO dari zaman PKI. Terus kamu kira kenapa dia bisa tidak tertangkap terus-terusan sampai sekarang? Karena dia hebat, Karyo. Oke, dia hebat, tapi bagi saya di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang mungkin tidak ada kelemahannya. Sesakti apapun manusia, masih ciptaan Allah dan pasti masih punya kelemahan. Tapi kamu bukan lawan yang pas untuk dia. Saya memberitahu kamu dan seluruh pasukan kamu ya. Saya bilangin, mending kalian jauhin. Kalian biarkan dia hidup. Biarkan dia dengan caranya sendiri. Saya tetap membiarkan dia hidup, hanya saja saya ingin ketemu dengannya. Kalau kamu ketemu sama dia, kamu mau ngapain? Mau kamu bunuh gitu? Tidak. Saya ingin mengajaknya ke jalan yang diridai Allah. Aduh, kalau kamu terus-terusan kayak gitu, nggak bisa, Karyo. Nggak semua orang tuh bisa diomongin dengan baik-baik gitu. Lihat di luar sana. Jika kamu melihat luasnya dunia, kamu akan tahu masih banyak lagi jalan untuk menentukan arah hidupmu. Bukan seperti ini, Ika. Tapi saya belum mau, lagi-lagi saya belum mau, Karyo. Gimana dong? Kenapa saya katakan belum? Ya mungkin nanti. Tapi sekarang saya masih tidak terima kalian menghabisi seluruh teman-teman saya, dan saya tersisa sendiri sekarang. Tapi tidak masalah karena saya punya Kamu tidak pasukan baru. tersiksa. Kamu kan punya keluarga. Kenapa kamu tidak kembali ke keluarga kamu? Saya punya keluarga, tapi keluarga tidak seperti yang kamu bayangkan. Tidak seperti, ya mungkin keluargamu atau kisah hidupmu baik-baik aja. Walah. Mungkin kalau saya kembali, keluarga saya tidak mau menerima saya lagi. Astagfirullahaladzim. Ika, Kenapa? jika kamu menutup aurat kamu, kamu akan kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Oke. Terus? Coba kaji diri kamu dan resapi di hati kamu. Kamu masih punya rasa kasih sayang, kamu masih punya rasa iba terhadap yang lain, dan kamu masih cinta terhadap keluargamu. Hanya saja kamu menentukan pilihan karena tekanan batin yang kamu rasakan. Ika, kecantikanmu yang alami ini sebenarnya itu bisa menjadikanmu lebih tenang dan lebih damai menghadapi kehidupan. Jika kamu ikhlas dan kamu coba untuk taklukkan diri kamu, kesombonganmu, egomu, dan nafsu duniawimu untuk jalan ke jalan yang lebih baik. Udah, makasih ya udah nyeramain saya. Kayaknya
percuma deh saya masuk ke sini jegat-jegat hujan-hujan gini ngomongin sama kamu. Jadinya saya diceramahin di sini. Yaudah deh, makasih. Saya mau keluar boleh? Saya tidak pernah melarang kamu untuk masuk, tidak melarang kamu untuk keluar. Tapi kamu ingat itu Karyo, jangan mendekati Matgolo, jangan cari-cari dia. Bilangin juga tuh sama kesatria-kesatriamu, nggak usah, mendingan, karena kalian itu nggak cocok dilawan sama dia. Untuk saat ini aku masih sabar. Terus kamu menunggu kesabaran kamu habis gitu? Tidak, karena Al-Quran juga tidak menjelaskan bahwasanya sabar itu ada batasnya. Hanya saja kesabaranku akan membuahkan hasil ketika sudah menemukan di mana Matgolo sebenarnya. Ya udah, selamat mencari deh saya ucapin. Semoga kamu ketemu dan semoga kalian semua akan segera merasakan pelajaran. Karena saya udah bilang, saya udah peringatkan nih, saya masuk kemari saya peringatkan kalian semua untuk jauhin Matgolo. Cari aja musuh-musuh yang lain, jangan dia. Saya tidak pernah menganggap Matgolo itu sebagai musuh, Ika. Karena sebenarnya tuh saya kasihan nanti kalau kalian kalah, malu tau gak? Kenapa harus malu? Ya malu lah, masa iya padepokan segede itu, padepokan apa namanya, Sendang Sejagat sebesar itu Karyo menghadapi Matgolo kalah, malu dong. Kalah menang itu nomor 2. Bagi saya sudah membuktikan dan sudah menentukan pilihan untuk menegakkan kebenaran. Ya udah, kalau emang kamu terus-terusan ngotot, terserah. Saya udah kasih tahu kamu, saya udah bilang sama kamu baik-baik nih ya, walaupun saya agak lancang mungkin bagimu untuk masuk-masuk kemari. Lalu di mana Matgolo berada? Kalau kamu tanya dia di mana, saya bodoh dong kalau saya kasih tahu dia di mana. Kamu kira saya sebodoh itu? Dia nggak muncul sekarang itu karena masih melihat preman-preman itu masih bisa menghadapi kamu, jadi nggak perlu dia turun. Nanti Ika, kamu kalau ketemu takut tuh. coba lihat aku. Kenapa? saya tuh males banget tau nggak kalau disuruh ngeliat muka orang gitu. Saya hanya ingin kamu melihat Wajahmu. yang ada di depanmu ini adalah orang yang benar-benar kuat untuk menegakkan kebenaran sesuai kemampuannya. Dan aku yakin kamu pasti akan bakal berubah. Aduh, saya tunggu aja gimana pun kamu terus-terusan mengejar Matgolo, terserah. Saya tunggu aja, saya lihat gimana kalian semua. Satu-satu pasti akan habis. Kasian ya, udah diperingatin juga. Aduh, saya mau keluar deh. Makasih udah nyeramain saya. Kenapa saya jadi kayak apa gitu ya? Aura kebaikan sudah menemuimu. Enggak, saya nggak akan gitu. Kamu kira dia langsung diceramain saya langsung jadi baik gitu? Tidak, Enggak, saya capek tau nggak. Dulu pernah, saya baik loh dulu. Saya dulu baik. Mana ada. Ada. Ya nggak sama kalian, meskipun nggak sama kalian baiknya. Mana ada. Ya udah, saya keluar ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya tidak pernah melarang kamu untuk masuk dan keluar. Kamu lancang banget tau nggak? Ngapain saya? Tapi hujan di luar. Kamu tega? Kamu bisa anterin saya nggak? Bisa. Kamu mau kemana? Saya lapar sih sebenarnya. Bisa. Kamu mau makan ayam penyet? Aduh, ternyata baik juga karya ini. Saya tidak baik, tapi saya akan berusaha menunjukkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Memberikan kebahagiaan kepada sesama, itu juga anugerah, itu juga jaminan surga. Ya tapi kayaknya kalau kamu baikin saya nanti kamu ada maunya lagi. Ya, Kenapa sih kamu kayak gitu? memang Bawaan iya, mana? memang ada maunya. Kamu Bisa apa? kali, bisa kali. Sorry ya. Aku mau kamu meninggalkan jalanmu ini. Nah, itu dia maksudnya. Aduh, saya sampai batuk. Saya nggak mau, gimana tuh? Dan saya yakin suatu hari pasti kamu mau. Oke, makasih. Tapi hujan loh, anterin saya dong. Kamu lapar, saya antarkan. Kamu mau apa, saya turuti. Ya, saya nggak takut sih, karena kalau kamu ngancem-ngancem, kalau kamu mau nyerang saya, nyimanja tuh udah di tangan kami. Gampang aja, tinggal. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah takut. Dan saya yakin
Hidup mati seseorang itu di tangan Allah, bukan di tangan Mat Golok. Tapi kami membantunya mendekatkannya sama Allah. Gimana tuh? Biar cepat. Kami membantu mempercepat, tau nggak? Bantu. Iya. Sehebat apapun niat kalian untuk menyelesaikan dan menghentikan nyawa seseorang, tidak akan mampu kalau tidak karena izinnya. Oh gitu. Kamu lapar? Kamu ingin makan apa? Apa ya? Saya nggak tahu apa yang saya suka. Tapi saya Bagaimana kalau kita makan nasi goreng? Karena di dekat sini juga ada nasi goreng tuh. Kamu ada maunya nggak kayak gini? Nanti kalau saya terima saya dikira mau-mauan lagi. Ika, saya tidak ingin memaksamu, tidak ingin melarangmu. Di sini saya hanya ingin berusaha untuk membahagiakanmu agar kamu tahu bahwasanya jika keluargamu tidak menyayangimu, ketahuilah masih banyak yang masih memperhatikanmu. Oke, kalau kamu mau berbuat baik sama saya juga mau lihat gimana sih baiknya Karyo itu, kayak mana baiknya. Saya mau lihat juga. Oke, baik, kita makan nasi goreng. Ngomong-ngomong, pasukan kamu di mana? Nggak tahu ya. Tadi sendirian terus. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau naik mobil itu ngadep ke depan dong, jangan ke samping. Nanti muntah kamu. Muntah norak banget. Ya. Kamu kira ini angkot apa? Kamu mendapatkan apa ikut dengan Mat Golok? Sebenarnya nggak ada, cuman saya merasa kalau sama mereka tuh saya jadi lebih kuat aja gitu. Oh gitu. Kamu merasa lebih kuat? Iya. Dan kamu sudah dikasih apa dengan Mat Golok? Ilmu-ilmu pelajaran yang bisa saya gunakan untuk melawan lah kalian semua ini. Walaupun dulu kamu sempet ajarin saya ya untuk berbuat baik. Nah, kenapa saya nggak mau aja gitu jadi orang baik? Aduh. Kenapa susah menjadi orang baik? Ya susah aja gitu. Dan sebenarnya kebaikan itu tidak perlu nilai dari seseorang. Udah enak kayak gini soalnya. Oke, fine. Mungkin udah enak seperti itu. Tapi kamu akan tahu sebenarnya. Dan mungkin kamu akan membuka mata kamu melihat dunia yang luas nantinya. Ya kita tunggu aja kapan waktunya saya mau. Tapi sekarang saya masih tertarik untuk terus ikut bersama Mat Golok. Mereka itu jagoan-jagoan preman yang saya senang lihat orang berantem bertengkar gitu. Saya senang, nggak tahu kenapa. Silahkan, jika itu kemauanmu, jika itu keinginanmu, silahkan. Saya juga tidak melarang. Dari awal juga saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan, baik yang kamu dapatkan ataupun kamu jalankan, maka saya mendukung. Jika jahat, ya mungkin itulah ketentuannya. Masih ada nasi goreng? Oh, oke. Ya udah, kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Tidak. Jauh-jauh. Kita masih ada di kota. Oke. Oke, siap. Ini kamu pakai nih, pakai. Apa ini? Itu namanya jadi baca sendiri lah. Coba pakai ditip-tip. Tidak Itu apa-apa. seremoni. Itu coba kamu di situ bisa scream lagi. Kalau sate bagaimana? Ya terserah kamu, yang penting makan dong. Oke, aja pakai baik. batu. Matre juga ternyata orangnya. Jangan seperti itu, Master Bukan Jim. matre, nggak ada yang namanya wanita matre. Tidak, jangan seperti itu, Master Jim. Siap. Ini anak buahmu ini. Bang, sate 3 porsi. Ya, porsi jumbo ataupun satenya banyak, lontongnya 1 boleh. Tuh, kamu lihat tukang sate itu.
Kenapa ganteng? Kamu ingin berkenalan dengannya? Enggak, Silakan dibuka kacanya bro mungkin. Oh mungkin mau lihat. saya cuman lihat aja. Masnya Bang, ini mau kenalan nih bang. Kayaknya bang. enggak. Masih pekerja keras loh. Mau kerja sampai malam-malam begini. Nah itu daripada kamu nggak guna, nggak ikut mereka. Saya kerja ini ya, jaga mood kamu. Kerja kejahatan. Dan apa yang kamu dapatkan? Rasa senang. Senang. Saya senang aja gitu kayak gini. Ika. Kenapa? Entah kenapa. Kenapa dingin banget sih di sini? Oh mungkin terlalu dingin. Oke baik. Baik. Kenapa? Baik juga ternyata yang namanya Karyo ini. Sebenarnya saya tidak baik, tapi memang ini yang sudah diperintahkan Allah untuk menghargai sesama, untuk memperhatikan sesama, untuk memberikan kebahagiaan terhadap sesama sesuai kemampuan. Tapi kenapa saya nggak tertarik ya gimana tuh? Tapi sebenarnya kalau kamu menutup aurat kamu lebih cantik. Iya, itu terus yang diomongin. Tapi saya nggak mau kamu paksa. Nanti kamu dimarah loh itu sama apa ajaranmu itu. Kan nggak boleh maksa-maksa. Saya tidak memaksa kamu, saya hanya menyampaikan sesuatu apa yang unek-unek di hati. Ini saya sebenarnya nggak ngikut sama kamu loh. Tapi ya gimana? Enggak, saya juga tidak ingin kamu mengikut saya. Enggak, saya enggak. Kalau boleh tahu, selama saya membiarkan kamu pergi, ada nggak kamu menemui keluarga kamu? Saya sempat melihat keluarga saya, hanya melihat dari jauh. Sepertinya orang-orang di rumah itu juga tidak peduli saya tidak kembali. Mereka tidak mengakui saya lagi mungkin karena sudah lama sekali saya tidak pulang. Dan saya tidak tahu di mana keberadaan orang tua saya. Saya hanya melihat abang saya. Ya mungkin ada di rumah tapi saya tidak melihat. Mungkin mereka tidak memperdulikan saya lagi. Mau saya datang, mau saya pulang atau saya tidak pulang sekalipun, mereka tidak peduli sepertinya. Itu menurut kamu? Ya kenapa? Menurut kamu gimana? Kan saya yang merasain. Iya, baik. Jika itu memang menurut kamu, berarti kamu sudah memutuskan suatu jalan karena apa yang sudah kamu lihat. Seperti itulah. Saya bilang saya hanya melihat karena saya tidak merasakan. Karena saya tidak merasakan bagaimana di rumah itu. Jadi saya lihat mereka baik-baik aja tanpa saya. Saya pergi. Jadi kamu Tidak ada merasa yang mencari. terasingkan, merasa dicuekin. Ya seperti itulah keluarga-keluarga yang Bumbunya apa? Padang apa kan? Bumbunya kayaknya campur saya satu. Kamu tahu bumbu Padang ataupun kacang, kamu tahu Ika? saya suka Padang sih. Suka Padang. Oke, berarti suka orang Padang. Ya, soalnya Yang saya Padang orang dua. Padang. Oh. Kamu punya pacar? Punya dong. Wow. Astagfirullah. Ini bisa ditutup gak sih? Oke. Dari Baik. Oke. Kita tutup. Itu ngocap berarti kamu masih. Iya, kamu saya masih. ingat tapi saya nggak mau. Kamu kira saya ini ateis? Mana tahu kamu mau seperti. Nah, berarti kamu punya pacar. Kenapa kepo? Tuh kan saya keceplosan jadinya. Enggak masalah. Orangnya kepo banget tau. Enggak masalah. Kamu punya pacar, bahkan aku mendoakan semoga kebahagiaanmu itu ada. Bukan yang itu. Saya nggak mau berurusan sama laki-laki. Tapi kalau bisa diandelin ya boleh juga. Kamu pernah bilang suatu hari waktu kamu menjadi pengikut BRB, kamu mengatakan kamu ingin satu orang laki-laki yang bisa diandalkan. Iya. Oh iya, saya ingat itu. Berarti kamu sudah mendapatkannya toh? Sudah dong. Siapa? Saya nggak perlu minta bantuan kamu karena kamu pun nggak bisa kayaknya. Siapa laki-laki Dan itu? kalaupun kamu nyariin saya kayaknya bukan tipe saya. Aduh, nanti kamu kasih tahu. Kamu Atau kasih tahu. jangan-jangan pacar kamu juga
anggota dari Mat Golok? Itu masih saya rahasiakan karena saya tidak mau membawa urusan cinta-cintaan dalam hidup saya. Loh, berarti kamu tidak cinta dong? Saya cinta tapi di luar, jangan di sini. Saya tidak mau memberitahu kalian tentang masalah percintaan saya. Oke, gitu. Karena saya juga punya hati kan, nggak mungkin saya nggak jatuh cinta. Saya tahu kamu punya hati. Justru saya sangat bahagia mendengarkan kamu sudah punya pasangan. Tapi saya khawatir kalau pasangan kamu itu pengikut Mat Golok hingga kamu ikut seperti ini juga. Tidak. Guru. Ngomong. Matikan aja. Iya. Atau bisa jadi kamu itu memang Nggak punya pacar. mengikuti pacar kamu karena mengikuti Mat Golok karena pacar. Tidak. Saya itu jatuh cinta dengan orang lain, tidak dengan dendam saya yang sama kamu. Kayak beda aliran aja gitu. Saya punya dua sisi. Tuh ada polisi tuh. Tuh kamu ditangkap. Itu sepertinya anggota kamu. Kamu tahu nggak berapa kali pihak dari kepolisian itu membawa anggota-anggota kamu? Saya tahu udah banyak yang ketangkep, tapi nggak tahu kenapa. Saya nggak takut. Kamu nggak takut? Enggak. Aduh, Hanya beberapa ilmu yang kamu dapatkan dari Mat Golok, kamu langsung seperti itu. enggak. Dia tidak terlalu Misalnya kamu saya tahan dan kamu saya siksa, mungkinkah menurut kamu Mat Golok akan turun menyelamatkanmu? pasti. Ada sendok, Bang? Nggak ada, Mas. Oke. Bumbu campur katanya 2. Oh, yang bumbu campur kolanya 2. Oke. Silakan dimakan. Kita mungkin makan seperti ini aja lebih nyaman. Silakan. Bisa ditutup nggak? Iya, sabar dulu, pegang dulu. Silakan dimakan. Gimana makannya? Nggak dibayar guru. Kan ada cucunya. Dibayar dulu. Bayarlah atuh, selu ngapa? Enggak, itu gua. Coba dilihat dia dulu bagaimana dia ininya, Iya, buka ya. Emang gimana kalau membuka makanan tuh ya biasa aja. Kamu kira saya dari planet lain Ya apa? kan saya nggak tahu apakah kamu bisa atau enggaknya. Kayak gitu. Heeh. Nah, tapi udah lama banget tau gak? Aduh, ribet banget. Jadi pangku ton dulu. Mas, Kang Mas. Silakan dinikmati. Jangan lupa baca bismillahnya loh, Ika. Allahumma barikana Silakan. fima razaqtana wa qina adzabannar. Mas Rizim, silakan Mas Rizim. Udah duluan ya guru. Rasanya pirek sate sih. Loh, oh alah. Oh, alah. Emang kayak gimana lagi rasanya? Saya juga pernah makan loh. Jangan kira saya kampungan banget gak pernah makan. Kira saya bertahan hidup gimana? Makasih ya, Mas. Oke, terima kasih. Mas, ada aqua sekalian. Ada Mas Habis, oke. Nanti kita singgah di kedai. Saya ingin, Ini kan aku guru. Itu tadi. dia pengen yang baru. Saya Dia tahu itu takut. bekas. Kalau bekas pastinya berkurang toh. Ini baru dong. Kasih kamu Gak ada aja. segelnya Oh kan? iya, baik. Kamu khawatir, kamu Iya, takut kalau takut kamu saya saya. racuni. Takutnya udah di anu pula. Ini itu. Anu Ini apa? diracuni dah tuh. Ini saya tahu nih baru keluar dari abangnya baru dipanggang. Kayaknya nggak curiga sih. Oh, alah, kasih paku apa guru? Aku. Paku? Ya agak masam ya, udah basi kali. Apanya masam? Baru dibeli itu bersyukur dikasih makan. Ini kamu coba nggak percaya? Nggak perlu. Kayak agak ada asam-asamnya, nggak kayak manis-manis gitu. Nggak pernah makan enak. Saya serius loh. Saya bingung makannya gimana. Kita sendok lagi. Ini udah nggak sih? Sampai masuk. Saya hanya ingin menatapmu. Silahkan dilanjutkan. Ternyata kamu mempunyai daya tarik tersendiri. Nggak enak sumpah. Asam. Basi kayaknya. Benarkah itu? Cobain. Saya khawatir juga jadinya. Tapi gini Padang aja. emang gitu kalau padang. Gini aja, kamu jika
merasa itu tidak nyaman, ya Tapi saya lapar sih. Entah kayak yang penting kan warung. oke, bisa kita sambil jalan. Ya udah. Oke, baiklah. Saya mau pulang sih sebenarnya. Kita udah cari. kenyang, pulang. SMP dong. Nanti saya antar kamu. Kamu jangan khawatir. Ini jam berapa sih? Ini sekitar jam setengah 12. Wah, ini ngejar maling nih kayaknya nih guru. Siapa? Rame nih, ini rame nih. Kok rame banget sih? Hati guru, hati. Wah, dia nih. Jadi motor nih. Nah, tuh. Kita cari kedai untuk membeli minuman yang masih bersegel agar Sebelah kiri itu, Bro. yang mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri mana? Itu biasanya buka saya malam. Yang mana? Dekat Belang. Belang. Oh, Oh, ternyata tuh. oke. Kamu ikut mat golok, lalu apakah kalian memiliki markas tersendiri, Ika? Kami ada di mana-mana sih. Lalu setiap para pasukan-pasukan kalian yang mengadakan seperti dugem bersama, itu seperti itu tanggungan siapa gitu? Ya masing-masing. Yang adakan acara itu biayanya siapa? Mm-mm. Oh ya tentu dari bos besar dong. Oh, Dia kan mau kami bersenang-senang. Ini lama kita nggak ngecek diskotik itu kan? iya. Berarti itu memang dari bos Nanti besar? kalian udah gabung. Nanti kalian datang ke situ. Astagfirullahaladzim. Kalian mau grebek atau mau ikut gabung? Terus nuzon kamu sama kami. Terus sepertinya jauh banget gini kalau kita ke Wah, sana. kalau udah sampai sini bakal nggak ada, bro. Bakal nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, saya tahan kok. Kita kayaknya Oh, di masuk rest area mungkin, bro. rest area ya. Iya, rest area. Rest area pun sama lah. Kalau kayak gini udah tutup. Iya, bagus kita balik aja deh. Oke, kita ngambil sana aja, arah sana. Arah balik ke sana. Balik kiri. Gitu, sama-sama. Ada kameranya, kita bisa ngeliatin di situ. Pelan-pelan dong makannya, nggak diminta. Saya pelan-pelan loh. Belepotan aja sih. Lain waktu jika diperkenankan, saya juga ingin mengajak kamu jalan-jalan ke kota, membeli baju, ataupun makan ayam penyet atau yang lainnya gitu. Kenapa kalau ayam penyet? Kenapa? Kamu tahu saya suka ayam penyet. Gini, enggak. Tapi itu sudah menjadi unsur kebiasaan di channel kami, di tempat kami gitu. Duta ayam penyet. Duta ayam penyet. Nah, dan kebetulan pemilik ayam penyet salah satunya itu adalah juga kesatria kami gitu, Siapa? Pak Masono. Bos Iya. negara sih, bos. Tapi Lebih saya dari sukanya ayam geprek. Gimana dong? Di situ juga ada ayam geprek. 900 juga ada. Jika kamu masih kurang, silakan dimakan saja. Kalau kamu ngajak saya jalan-jalan ke kota, nanti saya ketemu teman-teman saya juga, gimana dong? Soalnya mereka suka ke kota juga. Enggak masalah. Ada teman kamu. Ya pokoknya kota. Emang kamu punya kota di mana ini? Intinya niat saya itu hanya ingin memberikan kebahagiaan semampu saya untuk kamu, agar kamu itu bisa mengerti. Jangan merasa tersakiti ataupun terasingkan dari keluarga kamu. Jadi kamu mau membahagiain saya gitu? Ya mungkin jika saya mampu, intinya sesuai kemampuan saya aja.
Dan ketahuilah masih banyak yang menyayangimu. Jangan berpikir bahwasanya keluargamu itu membenci kamu atau menghina kamu. Saya tahu sih, sepertinya saya merasakan bahwasanya tekanan batin yang kamu rasakan ini sudah benar-benar sangat berat. Nggak apa-apa sih, walaupun berat saya bisa kok. Kalau mau tambah lagi silakan. Enggak, saya udah kenyang. Gimana sih nutupnya? Kamu ikut kami tuh harus enak. Jadi kamu bisa bandingkan ikut sama kami sama ikut sama yang sono enak mana? Sonono, mana sih ah? Ya Mat Golok lah, siapa lagi? Kalau enak sih kayaknya dua-duanya enak. Gak enak juga sih kalau terus-terusan kayak gitu. Nanti dikira saya ada maunya doang nih. Laper. Santai, santai. Bisa kali. Semua itu akan mendapat giliran. Intinya, jika sesuai dengan alur apa yang kamu jalani ini, saya nyatakan itu salah. Dan niat saya tidak ingin membujuk ataupun memaksamu untuk bertobat. Tidak ingin. Sama sekali tidak ingin. Ya udah, ya biarin aja saya gini dulu. Kalau misalnya nanti saya mau tobat, saya tobat. Oke, udah sampai. Ini bisa saya kasih. Sudah, pegang. Kamu yang ngasih, kamu yang nyolot. Bau lagi. Itu. Saya mau keluar, makasih udah nraktir saya ini. Tapi saya Jika kamu ingin dibawa, silakan dibawa aja. terima kasih. Saya berterima kasih juga sih udah ngasih makanan, karena saya lapar sejujurnya. Capek juga ngelawan pasukan kamu itu. Kenapa harus dilawan? Saya kalah dong kalau saya nggak lawan. Melawan mereka juga tidak butuh dengan emosi, ambisi, juga keegoisanmu. Nggak seru kalau nggak dilawan. Kenapa guru kasih tau kelemahannya, guru taktiknya? Aduh. Nanti kalau nggak dilawan nggak seru, nggak naik. Gini ya, Ika ya. Apa? Kamu ketahuilah satu hal. Walaupun kamu kembali ke tempat Mat Golok, suatu hari akan ada pertemuan antara Mat Golok dengan pasukan kami. Tapi sejujurnya kami tidak ingin ada perkelahian. Kami hanya ingin Mat Golok menyadari dan dia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Saya tunggu aja. Saya tunggu kapanpun kalian mau dateng. Tapi saya udah peringatkan ya, saya udah peringatin sama kalian bahwa dia bukan lawan yang cocok untuk kalian. Karena selama ini saya lawan kalian terus tuh, ya kayak saya ngerasa ini bukan lawan yang cocok untuk kalian. Kalau Rogo Birawa oke, bisa kalian habiskan. Aduh, saya haus sih sebenarnya. Saya boleh keluar ya, saya mau pulang. Silahkan. Makasih. Siapa kamu? Nggak kenal loh. Bisa buka nggak? Herannya kamu masuk bisa, buka nggak? Ya karena kamu kunci. Tapi dari awal juga saya kunci, kamu bisa membuka. Enggak. Saya nggak ngerti kelebihan kamu itu apa. Ya udah. Dan kenapa kamu beberapa kali saya temui, kamu bisa hilang begitu saja? Nggak tahu. Saya suka ngilang soalnya. Apalagi kalau baru dideketin. Dia ini orang sakti. Diam kamu. Hati-hati. Serang aku. Ayo. Ayo. Kamu.
Ayo. Habisnya dia. Sabar bos. Aku lagi usaha nih. Keluarkan seluruh tenagamu. Ayo. Jangan ciut. Kau lihat ini anggota. Kau lihat anggota. Kasih tahu dia. Dengan aku. Aduh, potong dengan gue di. Lepaskan dia. Astagfirullah. Siksa dia. Ajar kamu. Wajahmu. Non. Dibawa kemana dia? Terus bawa dia jauh. Dia akan menyesal. Kamu menyelamatkan dia. Dia akan semakin kami siksa. Jaga bicaramu wanita. Mending kamu jauhin kami. Kampret kamu. Kenapa wanita itu? Aku melihat dari alis matamu kau tidak asing. Kenapa Alis? Siapa sebenarnya kau? Kenapa Iya. Alis? Sebenarnya tidak asing, Mbak. Siapa sebenarnya dia? Siapa kamu? Sudah. Jika kau terus menyakiti dia, kau akan tanggung risiko. Kenapa? Celanamu kedodoran. Ya. Tidak. Saya hanya mengencangkan karena Hilang sepertinya- kamu. Sana sepertinya kamu ini mau menyerang saya ya. Mbak, hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Jangan tergoda, Mbak. Saya tidak mungkin tergoda, Mas. Aduh, kamu menyelamatkan dia. Banyak omong kau. Maju kamu. Bahaya juga nih. Astagfirullah. Allah, hati-hati, Mbak. Astagfirullah. Bismillah, la ilaha illallah. Asyhadu anna. Kenapa saya tertawa ya? Kamu ini lucu sekali loh wajahnya kalau serius. Senyum dong. Senyum. Orang Senyum. seperti kau tidak cocok di situ serius. Jadi, kamu mau main-main sama saya? Kamu main-main? Hei, lepaskan dia atau kakimu akan kupatahkan. Aduh. Kamu Cepat. bayar BPJS-nya? Lepaskan dia atau batang lehermu yang akan patah. Kamu tinggal pilih mana yang mau patah. Diam. Kamu diam aja di situ. Kenapa rupanya? Kamu yang mana? Kau menantangnya. Kamu akan tahu siapa saya sebentar lagi. Oh, kenapa? Kenapa tidak menunjukkan wajahmu dan hanya menutup dengan Mungkin giginya boneng tuh, Mbak. Makanya dia pakai tidak masker. akan membuka masker saya sebelum tujuan saya selesai. Saya akan merahasiakannya karena kalian terus mencari mat golok. Ya, Berhenti mencarinya. berhenti katamu. Ya. Berhenti mencari mat golok. Enak saja sebenarnya. Kau yang berhenti dan kembalikan istri teman. Kalau kau terus mencari mat golok, itu akan kami jadikan korban selanjutnya. Kau tahu ini? Sangat. Ini akan meremukkan kepalamu yang tidak punya otak. Tahu kamu? Saya tidak takut. Oh, ternyata kamu orang berilmu ya. Saya bisa merasakan kalau kamu ini punya kekuatan. Maju kamu. Ini juga dia rupanya. Terus. Kenapa terus-terus? Kamu suka saya seperti itu? Iya. Itu yang aku tunggu. Keluarkan semua apa yang kau punya. Saya tidak Keluarkan. mau. Saya capek tau gak? Ternyata seorang preman bisa capek. Bisa dong. Saya capek ngeliat orang-orang kayak kalian ini tugasnya cuma nyari ngancurkan kami terus. Menghancurkan. Kalian yang menghancurkan. Tahu? Karena kalian ini sok suci. Oh. Orang kayak kalian ini nggak pantas dibaikin tau gak? Dan kalian pun sok jahat gitu juga. Tapi setidaknya tidak buruk seperti kalian. Tahu? Berhenti mencari mat golok maka kalian akan selamat. Sampai kapanpun mat golok tetap menjadi incaran kami. Aduh. Sampai kami bisa memusnahkan dia. Iya. Jangan Siapapun tahu. menjadi antek mat golok akan terima akibatnya. Baik. Terus.
Oh, Awas Mbak, hati deh. Nampaknya dia, bukan wanita sembarang. sepertinya dia bukan orang sembarangan Mbak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salatullah alaika. Kau tidak sebanding denganku. Aku telah belajar berusaha mengembalikan seluruh tenaga. Dan kau ingin tahu siapa aku? Hadaplah. Baik. Alladzi la ilaha illa huwa. Wala haula wala quwwata illa billah. Mbak, astagfirullah. Ini bukan wanita biasa. Mbak, Pergi kau dari sini. Jangan coba cari wanita itu lagi. kenapa dia? Ya Allah. Apa sebenarnya dia Mbak? Iman sendalku hilang. Di sana tadi Mbak. Ya Allah. Kalian ngapain di sini? Kami cari kodok. Kodok. Ya, menangkap burung. Kalian udah lama. Enggak, baru aja. Kok nggak Kenapa ada enggak? kendaraan? Iya, kebetulan tadi sepeda motor saya habis bensin jadi nyorong. Tadi sudah terlihat dari jarak jauh itu betul Mbak Terdui atau bukan. Tapi Mbak Terdui nggak mungkin jalan sendiri. Ternyata kami deketin. Benar Mbak Terdui. Ngapain malam-malam gini sendirian di sini? Saya beli tumpah kan. Kenapa dibuang? Saya beli jajan. Kamu makan aja ya. Nanti kamu gemuk. Kamu mau? Makasih, saya sudah kenyang. Ya, tadi kamu makan dah kan? Belum, Kok belum? belum salah. Maksudnya? Saya sudah makan. Kamu kok pakaian seperti ini, seperti preman? Ya saya memang mau jadi reman, saya mau jadi orang jahat saja lah. Kok gitu? Ya kalau baik pun kita nggak dianggap. Kamu jadi orang jahat lah. Nggak dianggap gimana maksud kamu, Nggak. Master? Nggak apa-apa, cuma ngomong aja loh, iseng-iseng. Kamu ngapain di sini? Dan saya lihat tadi kamu diantar dengan cowok. Siapa dia? Kamu lihat. Iya. Ini siapa? Masa kamu tidak tahu? Saya Kidir. Bukan. Jadi, Pak Gir tuh ada harukai-harukainya dia. ya, kenapa rupanya? Master Wahyu. Bukankah kamu sudah tahu? Ya, saya sudah tahu. Apakah saya harus menjelaskannya juga kepada Mas Rali? Ya itu kan, Mbak Ter, apa yang mau dijelaskan lagi Mbak Ter? Saya sudah tahu kalau kamu itu jalan dengan pria. Bukan seperti itu, Master. Kamu tuh jangan salah pahamin juga. Apa Jangan yang mau dijelaskan lagi loh? jangan menimbulkan ini seperti pertengkaran yang apa gimana gitu jadinya ya. Tadi kamu nelpon siapa? Nelpon Mak Sampel. Kenapa kamu menelpon Mbak Ter? Tapi kenapa saya harus agak was-was dengar kamu mau nelpon siapapun?
Itu bukan urusan saya sebenarnya, tapi kenapa saya? Master, coba kamu jelasin ya. Karena saya itu bingung jelasnya harus bagaimana. Karena saya malas memperpanjang ataupun memperkeruh keadaan ini dan Ini bukan memperkeruh. takutnya jadi salah paham lagi nanti saya juga yang disalahkan netizen gitu. Monggo kamu aja yang jelasin, Master. Kenapa? Saya mau dengar dari mulutmu sendiri, Mbak Ter. Menurut saya lagi makan. Master. Siapa tadi yang bersama? Kamu lihat itu orang-orang di sana pada ngumpul. Iya. Kamu ngapa jalan ke sana, nanti bahaya. Seharusnya saya yang bertanya Mbak Ter, kamu yang harusnya berpikir kenapa kamu harus ke sana dan pria itu menurunkanmu di tempat gelap, Pak. Tadi saya habis ketemu sama Mat Sempel. Saya bertemu dengan Mas Sompel. Iya. Master, saya tuh bertemu dengan Mat Sompel dan saat ini Apa? mungkin kamu sudah tahu kenapa saya tuh agak berbeda dan sering telepon-teleponan dengan orang lain tanpa sepengetahuan kamu dan yang lainnya juga. Ya mau kamu itu teleponan dengan siapapun Iya, itu ini saya makanya tuh saya malas menjelaskan Saya gitu. nggak Jadinya tuh peduli loh, seperti Mbak Ter. itu. saya tanya tadi kenapa kamu itu perempuan ditinggalkan di dalam gelap-gelapan, nanti terjadi hal-hal yang buruk kepadamu, siapa juga yang repot? Saya bicarakan dari awal sampai akhir biar kamu nggak salah paham ya, Master. Kamu tahu nggak? Apa itu? Kamu tahu nggak? Kamu tuh sudah diintai dengan mereka dan ingin mengambilmu seperti kesatria lain. Maksudnya saya mau diambil? dengan Mak Sompel maksudmu? Ya. Lantas kenapa kamu menelpon dia? Saya saat ini tuh sedang berpura-pura dekat bersamanya karena saya nggak mau kesatria-kesatria yang lainnya ataupun keluarga-keluarga yang lainnya seperti Master BLS juga nasibnya sama seperti Mbak Ter. Master BLS. Ketahuilah, aku mengagumi rencanamu ini, tapi yang kita hadapi sekarang ini bukan manusia sembarangan. Saya tahu, Master, saya tahu. Bahkan ketika saya jumpa dengan anak buahnya kemarin saja tuh tidak berani menyentuh saya. Lantas saya tuh mau semua tuh terlindungin. Setelah semuanya sudah kembali seperti biasa, baru saya akan kembali dan Nanti karena saya mencari tahu di mana titik kelemahannya Mat Sompel juga. Saya tuh nggak mau ini terus-terusan terjadi, Master. mundurlah, jangan teruskan niatmu seperti ini. Nanti Kenapa? kau yang berbahaya. Ketika kau yang berbahaya gimana? Diam kamu kucing kemeh. Langsung dia. Kenapa? Saya nggak mau kamu tuh menjadi sebagian dari mereka. Mbak Ter, Karena pengaruh mereka itu sangat besar. kalau kita bersatu, kita pasti kuat. Tapi kapan kita bersatu? Hanya kita berdua saja tidak bisa memusnahkan mereka, Master. Sedangkan kesatria yang lain seperti Master Angga, Master BLS, bagaimana keadaan mereka? Coba. Benar. Tapi, Kita tuh tidak bisa disatukan. tapi Sedangkan kamu- kita diberi tugas tuh berpencar. Tapi kamu Bagaimana kita ingat. mau menyatu? sudah tenang. Kamu ingat waktu kamu diculik, jangan sampai itu terjadi Saya lagi. tahu. Saya juga bisa menjaga diri saya di mana sampai mana saya bisa mempertahankan ini semua. Ketika Mbak Ter. sudah terjatuh di dalam lubang yang salah, maka saya akan akhiri ini semua karena saya juga wanita. Mbak Saya Ter. tahu bagaimana saya menjaga diri Dengar saya. dulu Mbak Ter. Saya tuh nggak mau semua itu salah paham, Master. Saya tuh capek disudutkan. Siapa yang menyudutkan? Saya juga nggak mau merencanakan ataupun mempunyai misi yang seperti ini. Tapi percayalah, saya melakukan ini demi yang lainnya juga. Iya Mbak Ter, saya yang percaya sama kamu. Apa kamu yakin Mas Sompel itu tidak akan berbuat apa-apa denganmu? Saat ini saya memang belum yakin. Karena memang hanya satu kali saya bertatap ataupun berpas-pasan mata waktu kemarin saya di sana ketahuan Master Kidir. Baru itu saya berjumpa langsung dan berbicara langsung. Kenapa saya cuman sekali itu saja? Karena saya memastikan ataupun mencari informasi yang lebih bagaimana bisa memusnahkan mereka. Apa kamu yakin dengan rencana ini Mbak Ter? Ini Saya kan yakin sangat aja. berbahaya untuk dirimu loh. Saya nggak peduli bagaimana keadaan saya. Yang penting saya tuh nggak mau kesatria yang lainnya menjadi seperti keluarganya BLS.
Karena mereka yang diincar itu keluarga. Setidaknya saya tahu siapa saja yang mereka incar nantinya. Saya bisa memberitahu kepada kalian apa saja yang direncanakan Mat Sompel. Baik. Tapi aku sudah mengatakan kepadamu, berhati-hatilah. Saya sudah berhati-hati, sangat sekali berhati-hati. Aku itu takut terjadi hal-hal yang buruk padamu. Saya tahu, saya sudah pikirkan itu semua. Saya tahu sampai mana batasnya saya nanti ketika sudah terlalu lama saat ini bersamanya. Binatang. Kamu mengatakan aku binatang? Binatang tadi di mulut saya, Master. Bukan kamu saya bicara itu sih, kamu sudah salah paham. Jikalau kamu marah makin manis. Jangan seperti itu. Ini yang manis, tapi sudah habis. Kecut. Seperti yang dibelikan tadi. Ini kue, ini bukan jeruk. Yang manis itu apa, Mas? Senyum butter. Saya nggak usah. Kamu jangan ikuti saya. Kamu sama dia saja. Dan tadi mungkin kalian sudah mengikuti saya kan? Iya kan? Iya. Butter. Apa kamu mau kami tinggal di dalam kegelapan seperti ini? Nggak apa-apa. Tidak, kami tidak tega. Kalau nggak punya, Kami punya pikiran. Otak kami tidak di sini, Butter. saya tidak mengatakan otak kalian ada di situ, Master. Tapi memang tujuan saya itu akan kembali ke tempat perkumpulan kita dan merencanakan sesuatu para kesatria. Pembahasan tentang Mat Sompel tadi. Dia ingin menangkapku atau menculikku. Berarti aku ini harus waspada dengan Benar, Mat Sompel. karena dia tuh tertarik dengan ketegasan kamu saat ingin menyelamatkan aku kemarin itu, yang kita semua para kesatria berkumpul. Yang dilihat itu yang Mas tegas Ali. itu kamu. Saya juga dengar dia mengatakan seperti itu. Saya dengar langsung Mat Sompel mengatakan seperti itu. Daripada aku ikut dengan mereka, lebih bagus aku mati, Butter. Daripada aku harus berkhianat dengan padepokan yang dicintai. Daripada kamu yang diculik, lebih baik saya menjadi korban, Master. Berarti sama dengan satu keluar, Saya satu tertangkap. tidak. Kamu tenang saja. Percayalah sama saya. Kenapa cepat sekali pindah kucing kemeh itu? Tadi lewat dari situ, dari belakang kita. Nggak tahu. Master. Ketahuilah, rencana ini kemungkinan menang itu sangat tipis. Kamu dengar itu? Kamu dengar? Bisa dilihat sana Master Wahyu. Ya, tuh sana pada mereka. Mereka kumpul di sana semua. Begitu kamu mau ikut ke sana tadi, Saya tidak ikut ke sana, saya diturunkan di sini. Itu bagian dari bukankah yang menurunkan kamu tadi, yang menculik kamu? Ya. Saya bingung kalau seperti ini. saya juga bingung. Yang mana ini? Saya lihat, Mas Har. Mereka anak-anak buahnya Mat Sompel tidak ada yang berani menyerang Mbak Terdu. Kamu yakin, Master? Saya yang berani pegang. Kalau saya diserang, nggak mungkin saya bertahan terus seperti ini. Saya nggak mungkin bertahan dalam kondisi kesakitan. Apa karena dia itu takut kau itu adalah pacarnya? Sampai Saya juga tidak tahu. Tahu mereka seperti itu, Mas Har. Karena saya Tapi melihat yang langsung. jelas, Butter. saya ada sesuatu yang bikin Mat Sompel itu menjadi takut dan nurut dengan saya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nanti saya takut kamu itu jatuh cinta dengan Mat Sompel. Saya Tapi itu kembali kepadamu. Mau kamu jatuh cinta dengan Master, siapapun? saat ini saya tidak itu terserah. mencintai siapapun. Saat ini saat ini itu yang dekat-dekat sama saya itu udah menjadi sahabat saya. Oke. Sahabat. Ya. Jikalau ada seseorang yang menganggapmu lebih dari sahabat, bagaimana penilaian? Saya tidak tahu. Karena saya tuh nggak mau yang namanya nanti dikomentari bahwasannya tuh saya memberi harapan palsu. Kau memberi harapan palsu. Kenapa, Mas? Kamu sepertinya ambeien. Agak pegalnya pinggang saya. Binatang. Kamu mengatakan saya binatang. Itu tadi binatang masuk ke situ. Memang banyak binatang di sini kan. Iya. Batar, Ya. ada yang berbeda pada malam hari ini. Apa? penampilannya. Apa itu? Kamu itu semakin gimana gitu? Gimana apanya, Master? Makin membosankan.
Memang saya sangat membosankan. Dan hari ini saya memakai celana karena saya takut akan berkelahi bersama mereka itu. Tidak, pakai celana itu lebih aman. Iya, emang lebih aman. Saya Karena lebih butuh proses untuk melakukan semuanya. gitu. Kalau pakai rok itu sangat cepat prosesnya. Proses apa itu, Master? Proses persalinan. Binatang kamu. itu belalang. Oh, belalang. Kamu 2 kali mengatakan saya binatang. Itu tadi binatang. Bagaimana ini? Ini mau hujan loh. Saya tidak yakin dengan misimu ini, Mbak Ter. Saya sangat meragukan loh, Mbak Ter. Kalau kamu tidak yakin, baiklah saya batalkan misinya. Tapi saya bingung, Mbak Ter. Kamu itu seorang wanita. Dan yang kamu hadap itu adalah kepala reman. Kenapa, Master? Kamu suara seperti seekor hewan yang mendongker-dongker ubi. Saya agak lain pendengaran saya kalau kepala reman itu. Kenapa? Pemikiran saya ke sana. Pemikiran kamu sampai ke situ. Kan kamu yang sering menyebutkan Kepala reman. kesannya kepala. Maksudnya apa? Lihat, Mbak Ter. Mereka begitu banyak, Mbak Ter. Apa kamu tidak takut? Ya saya takut. Namanya saya juga wanita. Tapi mau gimana lagi? Ayo ku antar pulang. Kamu ngomong kuat. Saya nggak nambah mukanya. Tadi kamu agak ngagok Ku gitu. antar pulang. Iya, hari 3. Enggak, Master Wahyu tinggal dulu. Kok gitu sih? Saya rela kok, tenang. Nanti Mas Royong diapa-apain gimana? Gimana kalau Mas Royong? Bagaimana? Ya, Yaudah, sabar. kita pulang Nanti aja. saya menyusul kamu. Ah, ya dah. Jadi gini dulu. Tapi kalau nanti dia di sini kenapa-napa gimana? Saya jamin Master Wahyu itu adalah kancil. Bagaimana? Kenapa? Saya kancil kenapa? Kancil itu mempunyai 1000 akal. Kamu itu pun begitu juga. Oh, jadi maksud kamu saya pintar? Iya, kamu sangat pintar. Kamu salah. Pintar mengular ataupun pintar apa saja. Kamu lihat itu mereka begitu banyak. Nah, tapi apa? Enggak. Udah kita pulang aja yuk. Daripada kamu Ada itu di bagian bawah dagu kamu kayak ada sesuatu. Kayak gembung gitu, kamu lagi makan? enggak. Enggak kan? Saya kira kamu lagi. Kayaknya Saya kira dapat lagi apa di makan. sana. Sebaiknya saya sarankan Mas Royong jangan di sini. Kamu tunggu di situ. Begini aja, Aduh, Master. sakit. Enggak apa-apa, saya di sini aja. Begini saja, Master. Ini saya akan saya mengantarkan Mbak Terdui. Kamu akan tutup channel. Kamu akan tutup ini. Tutup channel. Kamu akan tutup, tapi jangan hidupkan lampu ya. Oke. Ketika kita di dalam keterangan atau dalam kegelapan, lebih enak di dalam gelap lagi. Kalau terang nanti orang bisa melihat kita nggak bisa lihat orang. Oke. Oke? Ya. Jadi kamu bentar aja nih, paling sekitar 3 jam. 3 jam. Kalian ke GS, GS ke mana? Get track. ke base camp. Ke Simpang Maut itu ya? GS. Tang maut. Sabar dulu, lihat ke sini dulu. 1, 2. Oke. Berhati-hatilah kalian di jalan ya. Iya. Jangan. Hati-hati langsung matikan HP-nya ya. Iya. Sama